Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Yansur. Saya mahasiswa D4 Perhotelan STP Satyawidya Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan bisnis restoran. Banyak orang yang bermimpi untuk memiliki restoran sendiri, terutama setelah melihat adanya keuntungan melalui bisnis kuliner tersebut. Sayangnya saat baru dimulai, tidak semua bisnis restoran bisa berjalan dengan lancar dan terus berkembang. Terkadang kita bahkan mendengar adanya restoran-restoran yang terpaksa ditutup setelah berjalan beberapa waktu. Salah satu alasan terjadinya kegagalan bisnis restoran bisa dikarenakan si pemilik tidak mampu merencanakan dan menjalankan bisnisnya dengan tepat dari awal. Tak jarang pemilik restoran tak punya rencana yang matang ketika harus menghadapi masalah-masalah serta biaya-biaya tak terduga yang bisa muncul kapan saja. Salah satu cara untuk bisa mengatasi dan mencegah hal tersebut adalah dengan benar-benar memiliki perencanaan bisnis yang matang. Dengan membuat perencanaan bisnis, banyak hal terkait dengan usaha yang dapat dipahami dengan jelas. Hal-hal tersebut mungkin saja tidak terpikirkan pada awalnya jika langsung dijalankan tanpa membuat perencanaan yang matang. Selain itu, adanya perencanaan bisnis juga sangat membantu pembisnis kuliner, terutama jika ingin mendapatkan keuntungan bantuan dari pihak bank maupun investor. Saya akan membahas poin-poin penting dalam perencanaan bisnis restoran. Yang pertama, nama dan logo restoran. Nama dari usaha restoran yang dalam perencanaan bisnis. Selain itu, bisa juga masukkan logo dari restoran yang hendak dijalankan. Bagi teman toko yang ingin memiliki logo restoran namun tak tahu bagaimana membuatnya, bisa mempekerjakan freelance yang ahli dalam bidang tersebut. Yang kedua, konsep restoran yang jelas. Mendeskripsikan konsep restoran yang hendak dijalankan juga sangat penting. Hal ini bertujuan untuk membuat siapapun yang membaca benar-benar paham dengan ide yang ada. Pastikan saat menjelaskan konsep ini benar-benar dibuat secara detail. Jelaskan juga sisi unik dari usaha tersebut. Target pelanggan dan pengunjung restoran. Teman-teman harus bisa menjelaskan siapa saja yang akan menjadi target potensial untuk restoran tersebut. Target pasar bisa dikategorikan menjadi dua target besar. Apakah mereka dari kalangan kelas ekonomi, menengah ke atas atau menengah ke bawah. Target pasar bisa juga ditentukan dari target pelanggan restoran saat pertama kali datang. Misalnya saja dikategorikan jumlahnya, bisa 1-2 orang, beberapa orang hingga target pengunjung berupa keluarga. Yang keempat, menu restoran. Berhubungan bisnis yang dijalankan adalah restoran, maka menyertakan informasi tentang menu apa saja yang hendak dihidangkan sangatlah penting. Penting juga agar menu yang disajikan sesuai dengan target pelanggan yang diharapkan. Misalnya saja restoran dengan target pelanggan 1-2 orang. Sajikan menu dengan ukuran yang porsi kecil hingga sedang. Sedangkan untuk restoran berkonsep keluarga, menu yang disajikan bisa dengan ukuran yang lebih besar dan bervariasi, mengingat jumlah orang yang datang di restoran keluarga biasanya 3 orang atau lebih. Namun tidak menutup kemungkinan adanya menu ukuran kecil dan sedang yang tersedia di restoran keluarga. Yang keempat, menu restoran. Berhubungan bisnis yang dijalankan adalah restoran, maka menyertakan informasi tentang menu apa saja yang hendak dihidangkan sangatlah penting. Penting juga agar menu yang disajikan sesuai dengan target pelanggan yang diharapkan.
Misalnya saja restoran dengan target pelanggan 1-2 orang. Sajikan menu dengan ukuran yang porsi kecil hingga sedang. Sedangkan untuk restoran berkonsep keluarga, menu yang disajikan bisa dengan ukuran yang lebih besar dan bervariasi, mengingat jumlah orang yang datang di restoran keluarga biasanya 3 orang atau lebih. Namun tidak menutup kemungkinan adanya menu ukuran kecil dan sedang yang tersedia di restoran keluarga. Yang kelima, pelanggan restoran. Poin yang satu ini secara tidak langsung akan berhubungan dengan konsep restoran yang sudah dibuat. Jenis pelayanan apa yang ingin diberlakukan nantinya juga akan membantu menentukan beberapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan supaya pelayanan yang diinginkan bisa berjalan dengan baik. Yang keenam, desain dan dekorasi ruangan. Gambaran tentang seperti apa desain dan dekorasi dari restoran tersebut bisa dituangkan juga dalam perencanaan bisnis. Bahkan tema restoran dan bagaimana tata ruangnya juga dapat tergambar jelas di sini. Pihak yang dapat diperbantukan misalnya dari orang yang bekerja di bagian desain interior. Yang ketujuh, tim manajemen. Apapun usaha, manajemen yang baik akan membantu usaha tersebut berjalan dengan baik juga. Itulah sebabnya dalam perencanaan bisnis ini tentukan siapa saja yang akan bertanggung jawab dalam tim manajemen. Misalnya dalam skala kecil, keputusan dan penentuan siapa yang menjadi manajer restoran. Namun tentukan juga apakah memang urgen dan perlu untuk mempekerjakan orang-orang dalam bagian manajemen tenaga kerja untuk bagian ini. Yang kedelapan, lokasi restoran. Lokasi restoran juga bisa menjadi salah satu faktor yang menentukan apakah suatu usaha nantinya bisa berjalan baik atau tidak. Itulah sebabnya penentuan lokasi juga harus dimasukkan dalam perencanaan bisnis. Pastikan juga lokasi mendukung restoran untuk mencapai target pelanggan yang diinginkan. Yang kesembilan, pemasaran untuk bisnis kuliner. Pemasaran yang baik tentu akan membantu restoran untuk bisa menjangkau lebih banyak pengunjung dan pelanggan potensial, seperti yang pernah Stoko bahas di artikel. Sehingga penting juga pemikiran tentang tipe pemasaran seperti apa yang hendak digunakan. Misalnya memasarkan restoran via media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Pemasaran juga bisa berupa diskon atau promo, karena diskon atau promo sendiri lebih menarik pelanggan lama dan baru untuk memperkenalkan restoran dengan sukarela dan tanpa ada biaya tambahan. Partner yang bisa diajak bekerja sama untuk memperkenalkan restoran sekaligus memberikan promo, misalnya saja kupon, gila diskon, dan lainnya. Yang terakhir, pengelolaan keuangan restoran. Dari semua poin yang sudah ditulis, pastinya kini teman Stoko bisa mulai memperkirakan seberapa besar dana yang diperlukan untuk merealisasikan rencana yang sudah dibuat. Lalu jangan lupa juga sebelumnya tuliskan juga beberapa budget yang dimiliki. Nantinya bisa dilihat apakah budget yang dimiliki saat ini cukup, kurang atau berlebih. Jika kurang, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan. Misalnya saja, apa yang biaya yang bisa dikurangi? Adakah biaya yang bisa dibuat lebih efisien? Apa perlu mereview kembali rencana-rencana yang sudah dibuat? Hingga apakah ada yang bisa dilakukan untuk menambah budget tersebut? Untuk kesimpulannya, itulah beberapa hal yang penting yang bisa dipertimbangkan dan diperhatikan dalam perencanaan bisnis restoran. Tentu perencanaan yang baik akan memberikan hasil yang baik. Jangan ragu untuk kembali menyusun rencana dan mengulang kembali dari langkah awal. Jika dirasa rencana tersebut kurang sesuai untuk bisnis restoran yang diimpikan,
Tentunya teman toko masih bisa menambahkan poin-poin yang lain sekiranya juga penting, seperti chef, seperti waiters yang baik. Tentunya bisa juga saudara memilih. Sekian kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.